Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang konsep pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, sebelum menjelaskan tentang konsep pemerintahan Bani Abbasiyah, saya akan menjelaskan tentang sejarah Bani Abbasiyah. Nah, pada awalnya itu kelompok Arab sudah tidak mendukung tentang kepemerintahan Bani Umayyah, dikarenakan mereka sudah lebih condong ke arah kelompok Khawarij dan juga Syiah. Nah, mereka sudah tidak mematuhi tentang aturan-aturan yang disediakan oleh Bani Umayyah. Selanjutnya kaum Mawali atau dengan arti orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia ini, mereka merasa diperlakukan tidak adil karena pajak yang ditentukan oleh bangsa Arab yang dahulu lebih tinggi dibandingkan bangsa Arab sebelumnya. Kenapa sampai dinamakan dengan Bani Abbasiyah? Karena pemerintahannya atau kepemerintahannya ini turun-temurun dari saudara Rasulullah SAW, di mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abbas. Nah, beliau ini dilantik 3 Rabiul Awal 132 Hijriah kalau di dalam kalender Hijriah. Selanjutnya ada alasan kenapa Bani Abbasiyah itu lebih cenderung kepada masyarakat Persia, yaitu pertama, sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah karena pada masa itu mereka adalah warga setempat. Kedua, orang-orang Arab terpecah belah dengan adanya persekutuan. Kedua, ada sebab khusus dan sebab umum kenapa bangsa Arab itu lebih condong ke bangsa Persia. Alasan khususnya adalah khalifah atau keluarga Bani Hashim, para pembesar negara dan gubernur dan panglima. Yang khusus itu dari Bani Hashim dan juga Bani Quraisy. Kedua, yang umum yaitu seniman, ulama, fuqaha, dan saudagar. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah, yaitu para khalifah ditekankan dari keturunan Arab. Kedua, kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara. Kedua, ilmu pengetahuan dijadikan hal yang mulia. Jadi apabila seseorang itu mendapatkan ilmu yang lebih, terus dia akan dianggap sebagai orang yang mulia. Kedua, para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Yang selanjutnya yakni 3 periode pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama, yakni periode pertama berlaku pada 132 sampai 232 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan berada di tangan para khalifah di seluruh kerajaan Islam kecuali kerajaan Andalusia. Para khalifah di zaman tersebut merupakan pahlawan-pahlawan yang memimpin angkatan tentara dan mengarungi peperangan. Kebanyakan mereka adalah ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa dan ijtihad. Mereka ini cinta akan ilmu pengetahuan, merapatkan hubungan dengan kaum keluarga, dan menyampaikan pidato. Kemudian yang periode kedua bermula dari 232 sampai 590 Hijriah. Periode ini adalah kekuasaan politik yang berpindah tangan dari para khalifah kepada beberapa golongan. Antaranya ialah kaum Turki, kecuali semasa timbul kesadaran tentang pemerintahan di tangan Al-Muwaffaq. Semasa saudaranya Al-Mu'tamid menjadi khalifah.
Kemudian di tangan Al-Mu'tadid bin Al-Muwaffaq di masa Khalifah Al-Mu'tamid, dan di masa Al-Mu'tadid sendiri itu menjadi khalifah. Keduanya ialah golongan Bani Buaih, dan ketiga ialah golongan Bani Saljuk. Kemudian yang ketiga, yakni periode ketiga, bermula dari 590 sampai 656 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan para khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan di sekitarnya. Apabila Sultan Bani Saljuk ini menjadi lemah, maka kerajaan mereka akan mulai mengalami keruntuhan dan terpecah belah. Dan segala urusan pemerintahan diurus oleh sekelompok para pemerintah yang ramai. Di antaranya adalah dengan dikenali sebagai Syah dan Atbab. Para khalifah telah mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kedaulatannya di Baghdad dan kawasan di sekitarnya. Para khalifah harus menjalani kedaulatannya di kawasan tersebut, sehingga kaum Tatar yang dipimpin oleh Hulaku datang menyerang dan menaklukkan dunia Islam serta memutuskan kota Baghdad, membunuh khalifah dan menambahkan pemerintahan Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah bersamaan tahun 1258 Masehi. Khalifah yang bernama Abu Ja'far al-Mansur telah berjaya mewujudkan sebuah daulah yang sistematik. Antaranya elemen yang strategik dalam pentadbiran al-Mansur ialah: yang pertama, penempatan ibu negara di Baghdad yang dikelilingi oleh sungai Tigris. Yang kedua, berjaya menghapuskan segala an-nasir yang boleh mengancam kerajaannya. Yang ketiga, memulakan pembangunan negara yang lebih pesat. Yang keempat, memulakan gerakan mengkaji ilmu pengetahuan sehingga kota Baghdad dianggap sebagai pusat pertemuan ilmu pengetahuan dunia. Nah, kesimpulannya adalah Daulah Bani Abbasiyah ini merupakan perkembangan dari Bani Umayyah. Daulah Abbasiyah ini telah dibangun oleh Abdullah As-Saffah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Di dalam Bani Abbasiyah ini terdapat beberapa ciri yang memberi kemajuan yang mana tidak terdapat di masa Bani Umayyah. Antaranya ialah dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab, sedangkan Daulah Bani Umayyah sangat berorientasikan kepada Arab. Selain itu, dalam penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan Bani Abbas mempunyai jabatan Perdana Menteri, namun tidak ada semasa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Namun daripada itu, pada beberapa dekade terakhir Daulah Bani Abbasiyah ini mulai mengalami kemunduran, terutama pada bidang politik. Oleh karena itu, bermulalah kejatuhan dan perpecahan Daulah Bani Abbasiyah yang mana khalifahnya telah dibunuh oleh tentara dari Moghul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.